Jadi berbicara tentang imam, pertama dari segi adabnya, ya. Dari segi adab seorang imam ini. Yang pertama, imam itu memang harus jadi contoh, itu adab. Dia harus menjadi uswah. Maka ada satu hadis Rasul mengatakan salah satun la tartafa'u salatuhum fawqa ru'usihim sibran. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima salatnya. Siapa yang pertama? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang jadi imam tapi makmumnya tak senang dengan imamnya. Ini perkara apa tak senang ini? Perkara adab. Oh Ustaz, aku tak senang sama imam kami itu. Kenapa rupanya imam kamu itu? Hancur bacanya Ustaz. Jadi tidak senangnya itu kenapa? Kata Imam An-Nawawi karena 3 hal. Pertama, li fiskihi. Imam itu fasik. Apa fasik itu? Terus menerus melakukan dosa. Jadi hati-hati kita, ya. Maka seorang imam tak layak lagi dia ikut, atau seorang khotib ikut main bala anam malam-malam. Taknya betar Ustaz, taruh jongkok aja nya sambil canda. Betul. Tapi itu akan menjadi perhatian bagi makmum. Begitu naik khutbah, ini yang jongkok 3 kali tadi malam yang ikut tengok. Ya. Inilah adab, ya. Jadi bagi orang itu biasa, bagi seorang imam dan khatib itu sudah menjadi luar biasa. Ya. Bagi orang itu masih biasa, kan biasa sekarang kita lihat, ya di pondok-pondok, di joglo-joglo, ya. Nunggu-nunggu waktu, menghabiskan waktu, seolah-olah tidak ada lagi cara dia untuk menghabiskan waktu itu. Main dam batu, main joker, gaplek, semualah di situ. Jadi kalau kita lihat di sini, ini perkara adab. Kemudian, bagi seorang imam tidak layak lagi dia untuk apa? Membuka aurat sekalipun bukan di waktu sholat. Jadi aurat sudah mulai diperhatikan. Ya, mohon maaf, mungkin bagi sebagian orang kalau lagi olahraga biasa kan pakai celana potong. Tapi bagi seorang imam dan khatib itu harus menjadi perhatian. Tidak lagi layak dia pakai celana pendek sekalipun dengan alasan berolahraga. Ini tengoklah terkadang kita tengok dia imam pala datang guraunya, Assalamualaikum waalaikumsalam, buka baju sarung naik. Apa itu nak katanya? Oh maaf puni engkau. Maka tumbuhkan dalam diri kita, mohon maaf ya, sampai menerima tamu basinglet pun indak lagi layak awak rasa. Tidak pantas awak rasa lagi. Padahal nutup aurat kita, nutup aurat. Ya. Tapi perkara pantas. Jadi imam itu pertimbangannya bukan lagi berdosa atau tak berdosa, halal apa haram, tapi pantas atau tidak pantas. Itulah yang dikatakan namanya ihsan itu. Kan Islam itu 3 ya. Pertama, iman. Itu urusan hati. Tidak nampak tuh. Berimankah kita kepada Allah? Nggak nampak itu. Pengaplikasiannya mana? Iman itu. Masuk yang kedua. Islam. Sholat nampak kita. Syahadat harus disaksikan. Zakat kelihatan. Puasa nampak. Haji. Apalagi orang Indonesia. 5 bulan lagi sebelum berangkat udah upah-upah terus. Ya. Jadi kelihatan. Nah, bagaimana agar indah ini Islam ini? Maka dibungkuslah dengan namanya ihsan. Apa ihsan itu? Adab. Itulah namanya adab, ihsan. Kita sholat di rumah dengan alasan panas, pakai sarung, pakai singlet sholat. Sah sholatnya? Sah. Pertanyaannya, beradab apa tidak? Tak beradab. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi tak cukup dihukum fikihnya saja. Penting kan sah. Tidak.
Tapi penting adab. Ya. Kemudian seorang imam dan khatib, mohon maaf, tidak lagi layak dia ikut bernyanyi ketika undangan naik ke atas pentas. Ya. Nggak layak lagi dia. Ini perkara adab, kita cerita dulu ya, perkara adab. Ini pikir kau Bismillahirrahmanirrahim, pala undangan. Oi, poning kepala aku nengok orang begini. Ya, kalaupun harus bernyanyi, bernyanyilah yang layak. Jangan lagi onces kucing garong lah. Ini memantaskan diri, ya. Bukan berarti kita mau jadi orang kayak malaikat, enggak, tapi kita mulai menjaga sikap dan perilaku kita. Kenapa? Kita jadi contoh udah sekarang di tengah masyarakat. Ya. Karena penyakit di negara kita ini memang, apalagi Pak Kades kalau jadi pejabat, itu harus pandai nyanyi kan? Iya. Acara apapun nanti begitu pertama, Bapak Kades lah dulu nyanyi. Oh. Jadi asal udah jadi pejabat itu harus pandai nyanyi di negara kita nih. Jadi bersyukurlah kita kalau sampai umur sekian tahun kita belum ada satu lagu pun yang hafal kita total. Kalau mengikuti bisa sedikit. Ya, berarti apa? Allah jaga kita dari hal-hal yang tak baik ini. Nah, jadi rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, ini perkara adab. Jadi tadi lifiskihi, fasik imamnya, pelaku dosa. Yang kedua apa? Lijahlihi, tak senang dengan imamnya itu karena jahil. Apa itu? Oto bin Bittot bin Tolol. Ini penyakit di masyarakat kita, mau maju tapi tak mau belajar. Begitu diingatkan, dikoreksi, langsung mandele. Begitu besok suruh, ayo Pak maju Pak, kau yang pandainya kan sama. Maka inilah kita belajar. Ya, tadi malam kita sudah perkuat tahsin minimal Fatihah kita. Kenapa? Bahasa Arab ini beda Pak, sangat berbeda. Bahasa Inggris salah baca punawa tak merubah makna. One, satu, one, tetap satu artinya itu. Dibacanya pun one itu dengan one, satu juga artinya itu. Tapi bahasa Arab tidak. Salah baris saja berbeda makna. Contoh apa? Berdoa imam kita. Allahumma sabbitna alad din. Dinun artinya agama. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam agama ini. Dinun, agama. Tapi dibaliknya barisnya, Allahumma sabbitna alad dain. Tadi dinun digantinya jadi dainun. Hurufnya sama, hanya beda baris. Dinun sama dainun. Apa arti dainun? Hutang. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam hutang nih. Tiap solat itu saja, amin. Pantaslah kredit tak lunas-lunas ya kan? Tiap solat itu saja. Inilah bahasa Arab. Ya. Maka bukan main-main. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam bagi Nabi paling mulia. Wassalatu wassalamu ala asrafil. Kalau asraf artinya paling boros. Ngeri kan? Antara asyraf dengan asraf jauh berbeda. Paling mulia seharusnya bagi Rasulullah, terakhir kita selalu mengatakan paling boros. Nabi paling boros. Kira-kira nanti begitu datang di akhirat, ya Rasulullah, mana syafaat buatku? Pok, langsung doa. Ya. Maka hati-hati. Inilah yang mau kita belajar nih. Ya. Bukan berarti harus pandai terus. Yang penting ada niat mau belajar ini. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ingat, sebuah kebahagiaan buat kita di saat ada saudara kita mau menegur dan mengingatkan kita. Daripada sosat. Apa kata Rasul? Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Berapa yang mau kita tanggung jawab di belakang nih? Mau berapa
yang kita tanggung jawab di belakang ini. Sholat awak saja belum tentu berterima. Tiba-tiba harus mempertanggungjawabkan orang di belakang ini lagi. Jadi hati-hati. Ya. Bukan saya berarti menakuti. Kalau ini mundurlah Ustaz. Borat ini aneh. Nah, ya, bukan berarti tujuan di situ. Tujuannya adalah agar kita terus belajar dan belajar. Cuma hanya tahulah masyarakat kita ini, yang pandaiannya apa? Menyalahkan, komentar. Hancur memang bacaan imam. Fatihahnya pun tak lewat. Hancur betul. Gimana yang bagusnya Pak? Aku memang tak pandai, aku memang kata. Tapi aku tahu salah itu bacaannya itu. Ya. Iya Ustaz, imam kami itu hancur bacaannya Ustaz. Tak mau aku situ sholat lagi. Kenapa tak jadi imam Bapak? Aku lebih hancur dari dia sebenarnya. Inilah namanya model orang, di depan tak bisa, di belakang menunjangi. Ya, menyipai. Dan itu memang karakter masyarakat kita. Tengoklah, sekelas syekh, sekelas ulama nasional saja pun dikomentari orang itu. Tak apa pun disampaikan Ustaz nih. Jadi itulah karakter masyarakat kita. Maka yang perlu kita ini kan, jangan sampai kita imam itu apa? Menyalahi daripada hukum-hukum yang ada. Itu saja. Perkara komentar di belakang itu tak habis-habis itu. Ingat ya, imam itu junnah. Dan kau akan menjadi bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada ini. Hati-hati dalam berdoa juga. Jangan sampai berdoa itu hanya untuk diri kita. Makanya kalau nanti udah sering jadi imam, hati-hati ketika menghafal doa dari buku-buku yang ada. Karena terkadang buku-buku yang ada itu doa untuk pribadi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya katanya. Apa kata Rasul? 3 hal yang dilarang, haram hukumnya untuk kau kerjakan. Salah satunya apa? Rajulun la ya'umur rajula qauman fa yakhussu nafsahu bid-du'a fa in fa'ala faqad khanahum. Tidaklah kau jadi imam buat orang, tapi ketika kau berdoa, kau khususkan doamu hanya untuk dirimu. Kalau itu kau lakukan, kau menjadi pengkhianat bagi jamaahmu. Pengkhianat, maka harus kita balikkan nanti yang kita khianati itu. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin, kata jamaah. Saya kalau paham, tahu saya ada omong gitu, tak onda aku. Ada orang begitu doa. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku di atas turunkan, amin, kata jemaah. Rezeki dia saja yang turun, punya kita sangkut, tak turun-turun. Ini harus dibalikkan. Nanti di akhirat dia akan pinta, ya Allah, aku selalu berdoa tapi tak ada dapatan aku. Tanyalah imammu, kata. Kenapa imamku? Dor dimintanya untuk dia, sama kau tak dimintakannya. Menuntut jamaah kita tuh kita, ya. Jadi perhatikan masalah berdoa ini. Ini bagian daripada adab, ya, li jahlihi, jahil. Kemudian yang ketiga, kenapa kita benci kepada imam itu? Li bid'atihi, pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah. Apa pelaku bid'ah ini? Yang memang bertentangan dengan syariat. Ingat, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, ini problem mungkin hari ini hampir di semua daerah kita. Apa yang dikatakan dengan bid'ah itu? Ya. Imam Syafi'i mengatakan kullu syai'in la yukhalif Qur'anan wa hadisan wa asaran wa ijma'an fahuwal bid'ah al-hasanah. Setiap sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah, ijma' dan asar, maka dia dikatakan bid'ah hasanah. Jadi standarnya apa? Bertentangan gak ini dengan syariat? Jadi jangan standarnya apa? Tak pernah dikerjakan Rasul. Saya tanya, azan Jumat 2 kali itu pernah gak di zaman Rasulullah? Tidak pernah.
Azan Jumat di zaman Rasulullah 2 kali. Sekali. Zaman Abu Bakar tetap sekali. Umar tetap sekali. Di zaman Utsman baru dirubah menjadi 2 kali. Jadi kalau standarnya tadi tak pernah dikerjakan Rasul, berarti Utsman ini pelaku bid'ah. Ketika ditanya sama Utsman, "Ya Utsman, alaysa hadza bid'ah? Bukankah ini bid'ah? Kenapa kau tambah-tambah ini? Zaman Rasulullah dulu tak pernah ada ini." Kata Utsman apa? "Hadza ahsanul bid'ah." Kalaupun ini bid'ah, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Kenapa aku lakukan ini? Karena kasuran nas. Orang sudah rame. Orang sudah banyak. Tidak lagi dekat masjid semua tempat tinggalnya. Jadi perlu peringatan, perlu pemberitahuan sebelum masuk waktu aslinya. Jadi kalau sekarang kita hadapi manusia ini apa? Tak pernah dikerjakan Rasul. Itu sajalah dalilnya. Pas lagi jumpa dia sama Rasul. Jauhkan khilafiyah yang tak penting diperdebatkan bagi imam. Ini adab. Ya. Jangan bertahan kita dengan apa? Dengan pendapat pribadi kita. Selama dia punya dalil, jangan kita salahkan. Karena jamaah ini terkadang dia bertanya itu bukan untuk mau tahu, tapi untuk mendukung pendapat dia. Ustaz, iya. Apa hukumnya ada orang tahiyat gini-gini, Ustaz? Jadi telunjuknya. Boleh, Pak. Masa Ustaz? Kenapa Pak tanya itu? Oyong kepalaku kalau sampingnya sholat. Khilafiyah. Kemudian tidak boleh terlalu tasyadud dalam beragama ini. Ingat, dalam mazhab Syafi'i, contoh dalam urusan saf, ini perlu juga saya sampaikan. Terkadang kan ada orang terlalu tasyadud dalam urusan saf ini. Sampai mohon maaf, kaki awak pun dipijaknya. Dalam mazhab Syafi'i itu, ya, dalam kitab Syarhul Muhadzab Imam Nawawi mengatakan, jarak antara kita dengan makmum berikutnya itu kira-kira bisa lewat anak kambing. Kenapa? Karena kita ada namanya duduk tahiyat akhir, tidak sama caranya dengan duduk tahiyat awal. Berbeda di dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, sama tata cara duduk tasawuf awal dengan tasawuf akhir. Tapi mazhab Syafi'i tidak, ada perbedaan. Kalau kita terlalu rapat, ya, ketika tahiyat akhir nanti, di mana kita duduk? Di paha tetangga. Bayangkan kalau di samping awak 200 kilo. Oh mak, ini merbulutnya tahiyat akhir nanti. Apa enggak kobas paha? Ya. Jadi makanya sudah ada masing-masing takarannya. Begitu waktu sudah berdiri, tiba-tiba datang anak muda tuh. Wow. Digeser waktu sedikit, dikojarnya lagi. Digeser waktu kedua kali, kojar kawan tuh lagi. Ketiga kali kojar waktu, naiklah setan wak nih. Kenapa nyesal kalau gue geser selalu kau kojar kakiku ini kan? Begininya wak. Kalau nanti berjarak gitu ini, lewat setan di sini wak. Oh begitu ya. Tapi kalau ku tengok udah begini salah sholat itu, bukan di antara kita lagi setan, dari kolong itu lihat setan gitu. Udah lebar kali kau begini kan. Allah. Jadi tidak boleh terlalu tasyadud dalam beragama ini. Artinya apa? Kerasnya itu ingin mempertahankan pendapatnya saja. Jadi adab. Ya, jadi dari segi adab tadi jaga ya wibawa kita. Pertama tadi dari segi aurat, kemudian tadi dari segi apa namanya? Kehidupan sehari-hari, ya. Jangan sampai lagi bagi orang biasa, bagi kita harus sudah luar biasa. Nah, ini dari segi adabnya. Kemudian apa syarat-syarat menjadi imam itu? Pertama tentu dia harus laki-laki. Jadi ini zaman-zaman emansipasi wanita ini nanti banyak yang protes nih. Aku pun tidak jadi imam, aku dulu sekali-sekali. Abang di belakang kata sama di rumah. Boleh enggak? Tidak boleh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Jadi laki-laki. Kemudian yang kedua, berakal. Ya.
Harus berakal memang, iya. Jangan sampai dia tak berakal. Yang ketiga apa? Balik. Dia balik. Ini apa namanya tadi? Syarat-syarat menjadi imam, ya. Nah, kemudian setelah itu dia harus menutup aurat. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya dia harus orang yang sehat fisiknya. Tapi andai ini syarat ini tidak mutlak, ya. Sama seperti nanti apa namanya syarat menjadi khatib. Apakah harus berdiri kita jadi khatib? Jika mampu, jika tak mampu, boleh enggak seorang khatib itu duduk? Boleh. Ya. Kalau memang dia adalah orang yang paling layak menjadi khatib. Nah, jadi rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, jadi tadi Islam, kemudian dia harus balik, kemudian dia berakal, ya, kemudian harus menutup aurat dia, ya. Nah, kemudian dialah yang terbaik di antara yang ada. Memang dia yang paling baik. Jadi dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatu itu ada sampai 18 man aula bil imamah. Siapa yang paling berhak menjadi imam? 18 urutannya. Apa saja 18 itu? Bolehlah bukunya cari nanti. Tak saya jelaskan sini, ya. Karena kalau kita ikuti itu kita menomor 17. Ya. Nomor 1 tak ada, nomor 2 tak ada, nomor 17 lah ada. Nah, jadi oleh sebab itu dialah yang paling baik di antara yang ada. Jadi sebenarnya kalau ada orang imam hancur bacaannya, tajwidnya hancur, kita sebagai makmum yang lebih baik dari dia tak boleh berimam kepada orang begini. Jadi gimana caranya? Mufaraqah. Tapi ingat, mufaraqah itu bukan berarti kita mendahului ini imam. Niatnya saja yang dimufaraqahkan. Kita keluar dari makmum dia. Ada orang memahami mufaraqah ini, hancur bacaannya, bah. Belum ruku imam, ruku dia. Ini nanti menjadi fitnah di tengah umat. Mentanglah dia ustaz, tengoklah. Mentanglah dia jadi khatib, tengoklah. Jadi mufaraqah itu bukan dari segi gerakan, dari segi niat. Terutama dalam hal-hal bacaan yang rukun, yang wajib. Ya. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dari segi syarat-syarat imam ini, ya, tak pala panjang lebar karena ini udah memenuhi syarat semuanya. Anak-anak boleh enggak jadi imam? Boleh. Ibnu Abbas itu usia 7 tahun sudah jadi imam. Tapi bagi kita ini harus pertama dia harus bagus cara berwudunya, yang kedua harus sudah khitan. Itu syaratnya. Jadi anak awak di rumah melatih dia umurnya 10 tahun, boleh? Boleh. Jadi imam kita. Untuk apa? Melatih dia. Tapi dengan syarat 2 tadi. Nah, jadi bukan perkara sudah balik saja. Karena adanya orang di kampung saya dulu usia 35 tahun baru khitan. Kenapa? Besok pagi anda akad, paksa malamnya khitan. Jadi khitannya itu yang menjadi dia syarat, bukan perkara sudah berumur sekian. Ya. Tapi rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, saya rasa nanti kita dialog untuk imam ini. Kemudian masalah khutbah. Rukun khutbah itu berapa? Hanya ada 5. Rukun khutbah ini yang harus kita perhatikan. Apa itu? Yang pertama pujian atau hamdalah. Jadi sebenarnya kalaupun kita sudah membaca di awal Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, sudahkah itu mencukupi? Sebenarnya sudah. Cumanya tak paham nanti jamaah, makanya setelah amma ba'du kita buat lagi puji dan syukur kita kepada Allah. Jadi sebenarnya dengan apa itu saja pembukaan awal itu sudah cukup. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu kan mengajakkan selawat. Tapi tetap nanti setelah ini kita akan mengatakan salawat dan salam mari kita sampaikan, ya. Jadi yang pertama adalah pujian atau kalimat hamdalah. Yang kedua salawat.
Itu wajib. Ya, itu rukun. Ya. Jadi agar tidak menjadi fitnah di tengah masyarakat kita, ketika kita sudah tadi membacanya dengan bahasa Arab, alhamdulillah wassalatun, maka di bahasa Indonesianya juga harus kita lakukan. Kenapa? Karena masyarakat ini tak paham. Nanti begitu tak kita pakai itu, makanya lihat nanti Ustaz Somad ketika beliau nanti berkhutbah, begitu habis pembukaan, beliau langsung cerita, tidak ada lagi puji dan syukur kepada salawat dan salam, tidak ada lagi, karena sebenarnya sudah mencukupi itu. Tapi masalahnya nanti orang yang tak paham, tak mengerti, ini akan menjadi sarana dia menyerang kita. Tengoklah, baru pelatihan 2 hari, tengoklah, tak lagi ada puji dan syukur dibacakannya, katanya. Perhatikanlah Ustaz apa itu, ya kan? Ustaz Somad, kemudian Ustaz Das'at. Kita lihat tidak ada lagi itu di benak mereka, langsung mereka masuk kepada materinya. Kenapa? Karena memang sudah mencukupi itu. Tapi lagi-lagi tadi untuk menjaga fitnah di tengah masyarakat, tidak apa-apa kita terjemahkan. Sebenarnya kan penerjemahan itu. Penerjemahan dari kalimat hamdalah menjadi pujian, kemudian salawat mengajak mereka untuk bersalawat. Kemudian yang ketiga apa? Wasiat takwa. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sudah cukup itu, sudah. Cumanya kalau ini kita inikan nanti sama juga kayak yang tadi. Harus juga ada di setelah salawat kita, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, meraih mimbar ini, saya mengajak kepada seluruh jamaah dan kepada diri saya sendiri, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa dalam artian menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Padahal di kalimat tadi sudah cukup sebenarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Tapi ini tetap juga harus kita inikan, karena di tengah masyarakat ini nanti akan menjadi perbincangan. Makanya kalau sudah di kota, kalau ustaz-ustaz apa itu tak pun ada itu lagi, dan jarang sekarang, ya kan? Pesan takwa itu di bahasa Indonesia kan. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat adalah membaca ayat, ya. Jadi memang harus ada ayat di situ yang kita baca. Jangan dari awal amma ba'du. Habis semua baca kata ada ayat. Jadi itu masuk rukun. Rukun apa namanya? Ayat yang mana dimaksud? Termasuklah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sudah. Kemudian rukun yang terakhir adalah doa. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat. Jadi itu harus karena rata-rata saya tengok khotib itu ketika berdoa ini begini, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu kan berarti untuk orang semua kita. Untuk kita mana? Makanya Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat. Sama kita dulu yang hadir. Ya, walaupun nanti bisa saja jawab, mukmin mukminat itu kan kita masuk juga di situ, Ustaz. Ya kan? Tapi kenapa ketika berdoa kenduri misalnya kan? Kita kan gitu, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Kenapa pakai Allahumma ighfir lana lagi kita buat? Padahal sudah adanya mukminin mukminat juga di situ. Maka ketika berdoa itu juga usahakan pertama untuk kita yang hadir, Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohon maaf, usahakan yang duluan itu kalimat mukmin baru muslim. Kenapa? Karena beda derajat enggak ini? Mukmin sama muslim ini. Beda kan? Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Ngaku Islam silahkan, tapi ngaku mukmin belum, Anda belum termasuk. Berarti beda derajatnya. Makanya kemuliaan orang mukmin itu harus kita dahulukan daripada muslim. Makanya dalam berdoa juga begitu. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tak salah memang dari segi kaedahnya tak salah. Jangan pula nanti
habis pelatihan kami tidak boleh katanya muslimin dulu muslim. Bukan tak boleh saya bilang. Artinya kita mendudukkan orang yang mulia itu dulu baru di bawahnya, kan begitu. Allah punya kita wasyuhada'i wassalihin. Kan gitu. Syuhada dulu karena mereka levelnya lebih tinggi. Maka itu yang disebutkan oleh Allah dulu. Wasyuhada'i wassalihin wassiddiqin. Kan itu deh. Inilah menunjukkan berarti memang ada level. Maka mukmin itu lebih tinggi levelnya dibanding muslim. Maka dalam berdoa juga kalau bisa usahakan. Nah, ini dari segi rukun, ya. Rukun. Dari segi rukun salat khutbah Jumat kita. Nah, mungkin ada permasalahan. Ustaz, apanya hukumnya ketika berkhutbah itu begini-gini tangannya? Ya. Ketika berkhutbah itu kalau kita lihat memang di dalam mazhab Syafi'i dalam fikih wadih wa adillatuhu, menggerak-gerakkan tangan ketika berkhutbah itu hukumnya makruh. Ya. Hukumnya makruh. Tapi itu hanya menurut Imam Syafi'i, mazhab yang lain tidak memakruhkan. Maka kalau kita lihat kalau kami dulu waktu di Mesir ketika khutbah orang-orang Mesir itu tak ada begini dong. Main tangan semuanya. Ya. Karena berbeda memang. Karena Rasulullah itu kalau khutbah gimana? Ihmarrat, ya, ihmarrat wajhu. Wajahnya itu memerah. Ya, serius, matanya juga melotot. Cumanya kalau awak memang ketek saja, gimana udah melotot? Ah, yang ritiknya kawan ini kayaknya pikir orang kan. Lupa bawa kacamata Ustaz nih, melotot matanya. Ya. Makanya itulah nanti insyaallah di materi terakhir kita akan belajar tentang pembuatan materi sehingga apa? Kita tidak terfokus hanya kepada teks yang sudah kita susun. Dan ingat, ketika berkhutbah ini harus dilihat bahasa tubuh jamaah. Jadi ada kode gestur tubuh yang harus dibaca. Kalau berdoa, gestur tubuhnya mana? Menyuruh kita berhenti. Kalau sudah aminnya kuat, Rabbana amin. Itu nyuruh berhenti itu. Usah pala tambah doamu lagi. Ya. Itu gestur tubuh jamaah hari ini. Kalau sudah aminnya kuat, itu ngasih kode. Udah capek. Berhentilah Ustaz. Ketika berkhutbah, gestur tubuhnya apa? Mulai banyak yang berdehem. Katanya. Udah, kalaupun belum habis materimu, tutup. Ya. Itu gestur tubuh jamaah. Makanya khutbah itu mana? 15 ke 20 menit. Itu maksimalnya. Ya. Maka ketika berkhutbah itu kita harus apa? Memang nada itu tidak boleh datar, Pak. Kalau bisa bontak-bontak. Biar kok yang jantungan mati kan syahid ya. Ya kan? Mati ketika mendengarkan khutbah. Walaupun sebenarnya gara-gara sentakan suara awak, sahid. Nah, daripada dia mati pak tertua, bagus dari situ. Ya. Jadi untuk apa? Karena memang rawan kan. Ketika khutbah ini lihatlah, rata-rata orang hampir rata-rata mengantuk. Janganlah orang, kita saja pun gitu kan. Kenapa Ustaz? Ketika saya datang sholat Jumat tuh, baru lagi mulai khutbah tuh udah borat betul. Paling 5 menit saya tengok bosar Ustaz tuh. Lama-lama koci ku tengok Ustaz nih. Itu memang sudah janji Rasul. Nuzilat alaihimus sakinah. Ketika kita berada di rumah Allah tuh, Allah turunkan ketenangan dalam hati kita. Karena ketenangan itulah mudah kita untuk tertidur. Betul kan? Kalau awak ada besok anda dibayar hutang, tak tertidur itu. Kenapa tak tonang? Begitu kita masuk ke masjid mau khutbah, tak ada yang mau pikirkan itu. Tidak ada, utang tak ingat, ada masalah di rumah lupa, semua lupa kita. Makanya enak tidur. Apalagi agak mendayu Ustaz tuh. Cocok. Bangun orang, sholat. Oh, cepat kali Ustaz ni khutbahnya ya katanya. Bukan cepat kau yang tidur. Ya. Jadi makanya hentakan suara itu bisa untuk membuat orang ini. Ya, jadi usahakan bukan kita istilahnya emosi apa tidak, tapi untuk menjaga kondisi ini tadi.
Udahlah seminggu sekali, datang terlambat, tidur pula. Apalah dapatnya sholat Jumat itu? Tidak ada dapat apa-apa. Ya. Nah, jadi rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kalau dari segi rukunnya hanya 5 itu. Kemudian syaratnya apa? Pertama syaratnya dia harus laki-laki. Khatib itu harus laki-laki. Kemudian dia suci dari hadas, ya. Hadas. Maka hati-hati kita ini. Kalau mungkin kok di daerah-daerah tak apalah ada. Di Rantau ini yang agak rawan ini Ustaz. Terkadang awak berangkat dalam keadaan sudah mau ngejar waktu. Ini perlu jaga ini Ustaz yang di Rantau. Terkadang dia pakai helm dari rumah. Sampai di sana udah innallaha malaikatahu tub, cagakkan kereta tub, langsung naik dia ke atas mimbar. Tub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata awak jamaah. Apa yang salah pikirnya? Helm belum terbuka. Makanya saya kalau khutbah memang jarang, tak pernah saya Jumat tu pergi kereta pakai helm. Itu tadi awak tu ndak copat. Terkadang memang pas-pasan nyampe awak begitulah mau ndak naik terus. Helm tak terbuka lagi. Jadilah gawat khotib kami bah kata. Kenapa helm dia? Jamaah udah gini-gini. Awak heran apa nan salah ini pikir. Ya. Jadi dia harus suci dari hadas. Kemudian yang ketiga apa? Menutup aurat. Ya, nutup aurat. Maka kata Rasulullah SAW, sebaik-baik ya pakaian di hari Jumat itu adalah berwarna putih. Jadi usahakan ketika khutbah itu, ketika kita menjadi khatib, ya usahakan pakailah pakaian yang memang layak untuk kita pakai ke depan. Nah, terutama kalau bisa ada jubah. Ya, itu lebih baik untuk kita ini kan. Kemudian yang keempat harus berdiri, ya, jika dia mampu. Cuma ini problem di masyarakat kita, tak paham dia. Begitulah nanti ada ustadz senior tak sanggup berdiri lagi, duduk dia. Diceritai orang enggak? Udah enggak mati, belum dipaksakannya lagi jadi khotib tuh katanya. Kalau di Mesir itu dulu kami biasa itu. Ya, ada seorang dosen kami itu buta, patah kakinya, ya. Dia hanya di kursi roda, profesor doktor apa namanya ya. Saya lupa ininya. Dia bagi di bagian Usuluddin ya, di Fakultas Usuluddin, dosen. Kalau kita di bawah rektor itu apa namanya? Dekan, ya. Dia dekan jurusan hadis di Fakultas Usuluddin. Dia itu khutbah. Kalau imam dia, ya, karena kakinya itu bukan patah sampai apa, separuh gini, ya udah menjulur kakinya ke depan. Jadi memang dangkalnya ilmu itu bisa membuat orang susah memahami kondisi dan keadaan yang ada. Inilah sekarang ketua MUI kita kan Buya Darwis, kan sudah agak susah, berdiri agak susah. Karena memang pertama karena kesehatan beliau. Sudah mulai diceritai orang di Rantau ini. Alah, udahlah pensiun lah yang jadi khotib tuh kata orang. Udah tua wak. Padahal boleh itu, boleh. Imam itu duduk, kita jamaahnya berdiri. Selama memang dia adalah orang yang layak, pantas. Jadi seolah-olah imam itu harus berdiri. Rukun enggak berdiri ketika sholat? Rukun, tapi bagi siapa? Bagi yang mampu. Kalau dalam sholat wajib dia rukun, tapi dalam sholat sunnah dia tidak masuk rukun. Kita tarawih malas berdiri, duduk, boleh enggak? Sanggupnya kita berdiri, sah enggak sholat kita? Sah. Tapi nisfu ajril qaim, separuh pahalanya dibanding orang yang sholat sunnahnya berdiri. Mau begini orang kan, rakaat ke-8, malas aku berdiri. Sanggup dia, sanggup. Jangan bilang, tak sah sholatmu. Sanggupnya kau berdiri, kau pula duduk. Sah sholatnya, tapi separuh kalau dia sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, di saat dia masih mampu, tidak sah sholatnya ketika dia sholat duduk. Nah,
Jadi rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, ini diantara syarat ya, syarat menjadi khatib itu ya. Kemudian kalau caranya kan udah tahu lah kita, orang udah sering lihat orang naik ya kan, naik ke atas mimbar, kemudian setelah itu ucapkan salam ya, kemudian duduk lagi dengarkan azan, kemudian setelah itu baru berdiri dengan khutbah pertamanya, kemudian setelah khutbah pertama duduk di antara dua khutbah, kemudian baru naik lagi untuk khutbah keduanya, kemudian kita tutup dengan doa, setelah itu selesai. Nah, jadi ringkas sebenarnya, ya, ringkas. Nah, intinya ketika berkhutbah ini adalah mental. Dan ingat, jangan sampai momentum khutbah Jumat ini kita tidak jadikan sebagai momentum untuk mendoktrin umat. Kenapa? Satu-satunya kita tempat yang bisa mendoktrin umat tidak boleh protes hanya di cocok tak cocok kau rasa dengarkan. Ya nanti amak menyindir aku ini, oi protes aku ya katanya. Nggak bisa, dengarkan. Nanti siap aku turun, baru aku protes. Itulah enaknya khutbah Jumat nih. Kalau pengajian tak cocok rasanya, apanya ustadznya? Tak cocok ustadz katanya. Kok udah begitu awak dia, kan buyarlah materi awak kan, buyarlah mau kita sampaikan. Kok ini gelisah dia lotap situ, dengarkanlah dulu. Nah, nanti begitu aku turun, anda protes kau. Ya. Jadi doktrin itu memang di momentum Jumat ini luar biasa. Dan biasanya di Jumat ini bergabung seluruh profesi kan. Mulai dari pegawai, mulai dari orang yang jualan, karena tidak dari mana-mana datang. Ya. Jadi kena dia. Nah, jadikan dia untuk momentum mendoktrin orang. Nah, jadi rekan-rekan jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya, para peserta. Jadi ini secara singkat ya, karena sebenarnya memang seharusnya ada materinya, semuanya tahulah pengganti. Ya, pengganti ini enggak ada yang sempurna. Ya, makanya jangan coba ganti-ganti istri, tak akan sempurna itu ya. Ya, yang nomor satu itulah yang sempurna. Ya, ya. Ya, kalau nambah itu pula melengkapi namanya. Ya. Ya. Tapi saya rasa itu saja ya, kita buka sesi dialog saja Ustaz ya. Ya mungkin ada hal-hal yang ini ya. Jadi sekali lagi ayo semangat belajarnya kita ini kan ya. Jangan hanya semangat untuk maju tapi tidak semangat untuk belajar. Ada orang yang masih muda disuruh jadi imam, bacaannya kurang bagus. Ada orang tua yang bacaan bagus tapi tak mau maju. Maju Wak. Kaulah yang muda-muda itu. Wak lah, kaulah katanya. Majulah anak muda nih. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa yang dibaca kawanannya? Itu guru waktu lah, namanya salah baris kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar til kata waktu. Apa yang salah ini begini? Inna anzalnahu fi lailatul qadar til. Apa yang salah barisnya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, lewat pula. Wa ma adraka ma lailatul qadar tul kata waktu balik. Wa ma adraka ma lailatul qadar tul. Begitu ketiga kali berbalik imam tu. Apa yang salah Wak kata? Ku bilang tadi tul, Wak bilang til, ku bilang til, Wak bilang tul kata. Inilah semangat tapi tak mau belajar. Ya. Jadi saya rasa itu saja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mari kita buka nanti dengan sesi dialog saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.